Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini memberikan kita banyak sekali dampak baik di bidang positif maupun negatif. Perkembangan teknologi yang terus-menerus melonjak naik memberikan banyak sekali pola pandangan yang berbeda bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja di bidang industri. Hal tersebut yang terus membuat platform digital sekarang semakin bervariasi atau bervariatif sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Dewan juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa perkembangan khususnya di era yang semakin modern seperti sekarang ini memberikan banyak sekali dampak positif bagi masyarakat, salah satunya di bidang industri musik. Sebelum saya menyampaikan poin-poin argumen saya ingin menyanggah argumen dari tim afirmatif yang mengatakan bahwa TikTok hanya memotong bagian-bagian tertentu saja dan tidak memberikan royalti yang sepadan. Menurut saya, hal ini perlu kita ketahui Dewan Juri bahwa TikTok merupakan platform yang masuk dalam kategori media hiburan di mana setiap individu ataupun kelompok bisa bebas dalam mengekspresikan diri mereka di media sosial. Tidak memberikan royalti yang sepadan atau semestinya, menurut saya penggunaan TikTok sebagai media untuk industri musik sudah berfungsi dengan sangat baik, di mana banyak sekali album atau musik di media sosial TikTok khususnya, sehingga para musisi tetap mendapatkan royalti yang semestinya dari TikTok itu sendiri. Banyak sekali artis ataupun musisi yang menggunakan TikTok sebagai media promosi musik mereka. Perlu kita ketahui bahwa musik merupakan produk utama dari industri musik itu sendiri, berupa karya seni yang bersifat kreatif dan subjektif. Mengapa saya dapat mengatakannya seperti itu? Karena musik merupakan seni yang memiliki nilai jual yang tinggi, karena dari situlah kita mampu dan bisa mengekspresikan ide, emosi, dan pesan melalui melodi, harmoni, ritme, dan lirik. Saya yakin dan percaya bahwa setiap individu memiliki selera dan pandangan yang berbeda terkait musik. Contohnya, saat kita mendengarkan musik, sisi A akan dengan mudah terbawa suasana sedih, sedangkan sisi B yang merasakan kebahagiaan saat mendengarkan musik tersebut. Dengan adanya TikTok, banyak sekali individu yang menjadikan musik tersebut sebagai tren tarian terkini di media hiburan. Semua tergantung dari mana kita melihat fungsi dan manfaat TikTok itu sendiri. Menurut saya, Dewan Juri yang terhormat, TikTok tidaklah memberikan dampak buruk bagi para musisi. Maka dari itu, saya selaku tim oposisi menolak dengan tegas dan lugas mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa TikTok merusak industri musik. Saya memiliki 3 poin yang dapat memperkuat argumen saya selaku tim oposisi. Masuk dalam argumen saya yang pertama, yaitu TikTok meningkatkan kreativitas dan exposure musik. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan statement di tim afirmasi yang mengatakan bahwa TikTok itu jahat, terkhususnya untuk industri musik. Kami selaku tim oposisi sangat yakin dan percaya bahwa TikTok tidaklah jahat dan tidak merusak industri musik, karena dari TikToklah para musisi dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam pengembangan ataupun penciptaan musik yang mereka olah. TikTok mampu menjadi media promosi atau media iklan yang memberikan keuntungan besar bagi musisinya, di mana musik yang diolah oleh pengguna TikTok dapat menjadi peluang bagi musisi untuk memperkenalkan musik mereka. Contohnya saja, tren musik tahun 90-an sempat melonjak naik kembali di media massa karena digunakan sebagai sound trend tentang lifestyle zaman 90-an, di mana pada intinya TikTok dapat memberikan benefit yang setimpal bahkan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan platform media yang lain. Lalu poin argumen saya yang kedua yaitu di mana TikTok mendorong para musisi dalam berinovasi. Perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa TikTok merupakan media yang sangat mendukung berbagai macam inovasi, mulai dari cara produksi dan promosi hingga dinikmati oleh para konsumen di dunia musik khususnya. Hal ini sangat mendorong para musisi, bahkan para individu yang awalnya tidak tertarik dan tidak paham tentang musik itu sendiri, menjadi tertarik karena rasa penasaran mereka dalam menciptakan musik itu sendiri. Bahkan contoh nyatanya saja, para musisi sekarang lebih banyak memproduksi lagu dengan durasi yang lebih pendek agar dapat didengar oleh individu di TikTok, agar musik yang mereka ciptakan lebih melonjak lagi trennya. Lalu untung ruginya musisi tergantung pada diri mereka, yang dimana bagaimana cara mereka menyikapi era yang modern sekarang ini. Kita harus sadari Dewan Juri bahwa di era sekarang ini kitalah yang harus lebih bijak memanfaatkan teknologi yang ada. Lalu di
poin saya yang ketiga, yaitu poin saya yang terakhir, di mana TikTok sebagai sumber wawasan dan pengetahuan baru. Bagi kalangan anak muda, TikTok dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi anak muda atau generasi muda dalam menciptakan karya seni. Dengan adanya TikTok memberikan banyak sekali benefit untuk para artis papan atas ataupun bagi pemula yang baru merintis musisinya. TikTok dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar global sehingga banyak konsumen musisi yang dapat memanfaatkan TikTok dengan sangat efektif. Mengapa saya mengatakan bahwa TikTok dapat menjadi sumber wawasan? Karena TikTok dapat mengakses ke berbagai konten edukasi terkhususnya di dunia musik, bahkan algoritma TikTok dapat disesuaikan dengan minat penggunanya. Contoh sederhananya saja, kita dapat mencari kunci atau nada melodi sebuah alat musik yang sedang kita pelajari di media TikTok. Itu kenapa saya mengatakan bahwa TikTok dapat dijadikan sebagai sumber edukasi yang sangat efektif, terutama di zaman yang semakin modern sekarang ini. Dari 3 poin yang telah saya sampaikan, saya sebagai tim oposisi sangat yakin dan percaya bahwa Dewan ini percaya bahwa TikTok merusak industri musik tidaklah benar. Sekali lagi, saya katakan dengan tegas dan lugas bahwa saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi debat kita pada hari ini dengan 3 alasan yang telah saya sampaikan. Demikian, terima kasih.